Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bertemu lagi di channel kami Aditya Papua. Malam ini kami sedang berada di markas DHC Banjarbaru. Di sebelah saya ada Bung Marcel. Ini adalah pejuang kepemudaan Kota Banjarbaru. Di sebelah Bung Marcel ini adalah Bung Samani Haliling, rekan saya. Jadi kita malam ini mau bincang-bincang nih dengan Bung Marcel mengenai peran pemuda, ya, masukan dari pemuda senior pada kami peran pemuda dalam menangani COVID-19 ini yang melanda mungkin bukan hanya di sini tapi seluruh dunia. Jadi mungkin kepada Bung Marcel mungkin bisa memberikan masukan kami kepada pemuda-pemuda, apa sih yang baiknya untuk kami gerakkan atau seperti apa. Ya, bagaimana Bung Marcel, pendapat Bung Marcel? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pandangan ulun itu selaku ya doakan orang lah orang tuh. Ya, jadi diharapkan kepada generasi muda di sini untuk berperan aktif. Kiranya yang sebagaimana kita ketahui bahwa Banjarbaru itu zona merah. Jadi nomor 2 setelah Banjarmasin. Jadi yang UDP saja mencapai 400 orang lebih. Dan yang positif informasi yang belum terima hari ini 3 orang. Jadi hendaknya kembali kepada peran pemuda tadi, khusus kepada pemuda di Banjarbaru ini, kiranya dituntut kepekaan dan kepeduliannya terhadap ya yang COVID-19 yang mau wabah negeri kita khususnya di Banjarbaru ini. Jadi sebagaimana anjuran daripada pemerintah tadi, jadi yang di rumah saja jaga jarak dengan ya sebagaimana klise ya sudah tidak bosan-bosannya mengandalkan cuci tangan dengan air dengan sabun, air yang mengalir minimal 20 detik ya. Jadi itu kiranya yang peran pemuda itu bisa mensosialisasikannya untuk menerapkannya di lingkungannya sendiri dulu, terlebih dulu lingkungan sendiri, terus kepada warganya dan kepada masyarakat banyak. Jadi kalau bukan pemuda ya siapa lagi Bu? Gitu. Nah, ini. Jadi itulah yang paling artinya diharapkan, karena sebagaimana yang kita ketahui pemuda harapan bangsa, pemuda yang pelopor ini hendak memberi contoh tauladan kepada kepada masyarakat banyak. Jadi jangan jangan hanya sekedar memantang-mantang pemuda dengan gagahnya menggunakan atribut tapi tidak mempunyai kepekaan terhadap yang mewabah ini COVID-19 ini. Jadi itu aja yang belum harapan menjadi kepekaan terhadap masyarakat terutama pemuda untuk kiranya berperan aktif yang bisa membantu warga yang terdampak COVID-19 ini, terutama yaitu yang kalau belum baca itu lagi yang akan berdampak miskin ya. Nah di sini juga belum harapkan kepada yang petugas di rumah di kelurahan dan di RT itu kiranya benar-benar artinya selektif yang untuk mendata itu, jangan sampai karena dekat dengan petugas, dengan oknum lurah, dengan oknum RT, hingga yang mestinya yang dapat tidak dapat ya selama ini. Nah itu aja yang sangat untuk dibawa kepada petugas, bujur benar-benar ini selektif, jangan sampai ada yang terlewatkan. Kasihan orang yang miskin kada dapat, yang kaya dapat. Jangan kayak lagu merah kurang, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, jangan sampai terjadi. Jadi itu harapan kepada petugas ini kepada relawan tadi pemuda lah, ini kira juga bisa mengawasi juga itu pengawasan itu. Jadi harus tepat sasaran tadi juga, itu yang kita harapkan. Kalau DHC sendiri itu kegiatan intinya apa biasanya? Kegiatan intinya sebenarnya DHC itu adalah memberikan wawasan tentang kebangsaan kejuangan 45, yaitu
DHC 45 ini adalah itu Badan Kebudayaan dan Kejuangan 45 itu yang berasal dari angkatan 45. Jadi angkatan 45 itu adalah para pejuang. Nah, para pejuang 45 dari hasil musyawarah besar di Jakarta pada tahun 89 tadi, kalau ini tidak tidak diperbaharui organisasi ini atau tidak dirubah mengenai ADART-nya, maka akan habis. Karena pejuang kan umurnya sudah berapa? Iya. Nah, maka keluarlah SK baru diperbaharui, sudah beberapa badan yang namanya Badan Kebudayaan Kejuangan 45. Nah, jadi kami sebagai penerusnya, boleh dikatakan penerusnya. Jadi penerus itu bukan berarti anak pejuang, tidak, atau anak veteran, tidak. Yang mempunyai jiwa pejuang. Ya, jiwa pejuang tadi yang pejuang untuk memberantas kemiskinan juga pejuang. Iya, pejuang melawan kebodohan juga pejuang. Itulah peran pemuda untuk mengisi di dalam kemerdekaan ini. Itulah yang disebut dengan pejuang di dalam kemerdekaan ini. Jadi jangan sampai artinya ujar orang tuh kita melupakan sejarah jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah kan begitu. Nah itulah. Nah itu mengenai latar belakang DHC 45 Kota Banjarbaru. Mengenai peran kami tentunya sebagaimana kami sebutkan tadi, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat banyak yang juga salah satunya program kami itu akan masuk kepada ke sekolah-sekolah, terutama kepada mulai SLTP, SLTA dan fakultas itu nantinya, dan kepada perkumpulan ormas-ormas yang bekerjasama nantinya tentang memberikan tentang kepahaman tentang kejuangan yang mungkin sekarang lebih lupa dari itu apa tadi yang sering itu lupa namanya itu yang mengenai yang NKRI harga mati ya di situ. Jadi itulah peran kami atau peran kami di organisasi di Badan Kejuangan 45 ini. Jadi bagaimana supaya generasi seterusnya ini artinya tidak terkontaminasi oleh ya berhubung yang sekarang ini kan di zaman media sosial macam-macam masuk hingga sulit kita memfilter. Dengan salah satunya memfilter itu adalah memberikan pemahaman tentang kejuangan tadi di sini. Nah itu tentang mengenai sejarah-sejarah bagaimana dulu nenek moyang kita itu memperjuangkan Republik Indonesia ini hingga tetap berdiri utuh dengan bermacam fase yang kita hadapi. Nah disinilah itu yang kami berikan pemahaman supaya benar-benar bela negara itu tertanam di dalam jiwa setiap warga negara Indonesia dan tidak hanya pemuda. Nah disitulah peran kami, Bu. Kalau Bu Marcel sendiri itu untuk di DHC posisinya sebagai apa? Nah di DHC kebetulan sebagai itu wakil ketua bidang organisasi yang boleh dikatakan dapurnya yang membuat program-program yang akan melaksanakan setiap program-program kerja kami. Jadi kalau boleh dikatakan orang nomor 3 setelah sekretaris, ketua, sekretaris, dan nomor 3 adalah wakil ketua bidang organisasi. Karena di bidang organisasi inilah yang bukannya belum mengaku sebagai paling ahli dalam organisasi, tidak, atau menguasai di dalam organisasi tidak. Cuma ya kita sekarang banyak aja yang dikatakan sebagai referensi itu yang buku pintar, kita belajar, kita juga saling sharing hingga kita rapatkan, kita buat program. Jadi apa yang diharapkan oleh Badan Kebudayaan Kejuangan 45 ini bisa terrealisasi khususnya di Banjarbaru ini. Jadi bahwa untuk bela negara itu tertanam kepada masyarakat di Banjarbaru hingga tidak ada lagi yang ada wacana-wacana macam-macam itu yang ya pada intinya NKRI harga mati gitu. Tadi kan peran serta pemuda nih yang dibutuhkan untuk COVID ini, itu kan yang dari himbauan Bu Marcel dari segi pandang untuk ke pemuda-pemuda kita. Tapi dari DHC sendiri untuk COVID ini sih apa sih yang
telah dilakukan, apa yang sudah dilakukan. Sudah Bung. Jadi selama ini kami sudah membagi itu Apa tadi? tempat. Tadi. Nah ini Sudah dibagi ya. sudah dibagi. Ini ada berapa ratus. Nah ini Sampai sini. Nah ini ya ini sudah Ada kerannya ya. ada kerannya. Ini untuk mencuci tangan. Nah ini apa namanya? Sebagaimana himbauan daripada pemerintah yang gugus tugas ya COVID-19 ini, yang dari bahwa pola hidup sehat itu terlebih dulu adalah sering-sering cuci tangan ya. Atas himbauan itulah kami di Aceh 45 Gayung Bersambut kami membuat program itu. Kami bagi dalam 5 kecamatan 20 kelurahan. Jadi setiap kelurahan mendapatkan 5 tempat-tempat strategis. Berarti 5 kali 20 berarti 100 lah. Ya. Nah, lebih Pak itu Bung sebenarnya itu. Ini barangnya kreatif juga ya. Iya, Kreatif ini kayak kreatif sendiri ya, Bung. kreatif, ini hasil kreatif Kreatif dari DHC. dari DHC. Coba boleh diangkat Bung sama Ini kan samanya. bekas tong apa namanya? Tong cat. Nah ini tong cat, jadi di dalam juga kami siapkan sabunnya. Sudah dapat sabunnya ya. Jadi kerannya ya. Jadi ada tempat juga di luar pada. Berarti satu kelurahan dapat 5 ya. 5 satu kelurahan di 100 di ini sini. bagi. Nah, ya. Yang sudah dilakukan dari DHC Dilakukan tentang ini COVID ya. COVID-19 itu tentang apa namanya yang kami sudah lakukan. Jadi sudah dibagi. Sudah dibagi. Tadi mungkin ada melihat-lihat tadi di setiap ada tempat-tempat ramai ada gitu. Terutama seperti kayak macam di pasar itu yang dekatnya Simpang Perumahan Seribu, di Balitan, semua setiap kelurahan itu minimal 5. Jadi kami 100 itu kemarin selama 2 hari dibagi. Ya mungkin ada melihat di di Facebook kami itu ada. Nah di Aceh 45 ini. Itulah peran kami, dan untuk peran selanjutnya kami juga terus itu akan membagikan masker lagi, masker itu kepada masyarakat, juga akan memberikan bantuan juga nanti berupa yang mungkin yang diperlukan kepada masyarakat. Ya kita kan mengerti, terutama masyarakat yang kecil ini yang selama ini buka warung tidak bisa buka warung lagi, yang jual sayur dia bisa buka warung, buka jualan lagi kan. Jadi ini sedang kami data, kami akan nanti memberikan langsung. Jadi kami tidak itu kalau kita lihat ada kemarin di medsos itu yang dibagi di tengah orang banyak, sementara kita menghimbau supaya jangan bergerombol, malah kita yang membuat. Nah, jadi kami itu nanti akan langsung door to door dari rumah ke rumah. Ini sedang kami data. Itu Bung. Jadi supaya kegiatan kami tidak menimbulkan kerumunan orang. Jadi supaya apa yang dikatakan sosial, nah ini bisa berjalan. Jaga jarak. Nah itu jangan mengumpulkan orang banyak, kan begitu Bung. Hindari itu. Jadi selama ini di Aceh 45 sudah berperan aktif. Artinya di samping juga membantu yang seperti yang minta tadi bagaimana tanggapannya, kami sudah memberikan kepada warga-warga kami. Kalau kepada setiap pengurus kami wajibkan memberikan pengertian tentang apa itu pola hidup bersih, apa itu yang namanya kita di rumah saja. Nah, itu. Jadi kami di samping memberi bantuan berupa sedikit ya tentang bantuan yang seperti ini maupun yang ada seperti kemarin yang untuk kami membantu itu kepada yang barusan itu kemarin itu bukan jadwal tapi di sana ada 10 bungkus spermi gitu, terus satu sembako itu kepada ada dua panti asuhan yaitu di Batu Ampar itu kemarin itu kegiatan khusus dari DHC. Itu memberikan untuk pada masyarakat. Mungkin nih kami bisa sedikit mengintip DHC ini dari mana sih untuk sumber dan untuk bantuan-bantuan seperti ini. Nah ya karena
bahwa pengurus kami ini adalah jujur saja adalah ada dari pengusaha, jadi ada juga dari orang birokrasi. Jadi dari mereka itulah menyisihkan ya. Iya, rezekinya dari relawan-relawan pengurus inilah yang artinya secara sukarela, swadaya, mandiri. Iya, kami bisa berbuat walaupun tidak banyak. Nah, itu yang penting lakukan dulu. Nah, itu yang jelas kami swadaya murni, jadi tidak ada bantuan dari mana-mana. Itu kami memang swadaya murni, kami melaksanakan itu penuh dengan ikhlas, yang mudah-mudahan ini yang kadariyah lah. Oke, terakhir Bung Marcel, kesimpulannya dari pembagian tadi, terus peran serta DHC sendiri ya kan, juga untuk pesan-pesan nih kepada kawanan yang seluruh masyarakat dan seluruh keorganisasian, apa sih pesan-pesan khusus dari Bung Marcel supaya mereka mungkin ada ikut bergerakan atau gimana? Ya, kalau yang terakhir tadi akhir kesimpulan begini aja, Urung mengharapkan itu kepada lapisan masyarakat, tidak hanya pemuda, itu mendukung, artinya pesan-pesan pemerintah, apa yang di aturan-aturan yang diatur oleh pemerintah tentang yang tentang COVID-19 ini tidak kita tentang, tetapi kita turuti itu. Ini kita sering membaca di medsos itu, ada yang melesetkan segala macam. Justru kita dengan diam saja, dengan menuruti saja itu sudah membantu. Nah, apalagi kita melakukan lagi itu lebih membantu lagi. Dalam arti dalam bahasa itu jangan diwal-wal, apa pemerintah itu yang sudah baik jangan lagi diwal-wal, itu aja permintaan untuk. Oke, terima kasih Bung Marcel atas waktunya telah mau berbincang dengan channel Aditya Papua. Pada pemirsa, jika video kami bermanfaat, tolong dibantu agar bisa lebih berkembang. Silahkan komen kalau ada masukan, kalau Anda suka silahkan di like. Kalau ini diperlukan orang banyak silahkan dibagikan. Dan tolong untuk berkembang kita sama-sama tolong dibantu di apa Bung Marcel, di tolong bantu di subscribe. Ya, itu aja dari kami, langsung dari markas DHC Kota Banjarbaru, dan kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dah, biar aja.